تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه فقد قال الله جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا عزيز يا غفور. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah curahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu besar luar biasa. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat istiqomah, nikmat waktu luang, dan juga yang tidak kalah penting nikmat kesehatan Allah SWT titipkan kepada kita, dan alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita untuk menggunakan titipan-titipan nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi pemberat amal soleh kita nanti pada yaumul mizan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, terakhir pembahasan kita di bulan yang lalu adalah tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, kemudian pembahasan yang sebelumnya tentang pemboikotan itu memiliki sangkut paut dan memiliki keterikatan yang kuat dengan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu terjadi di tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Beliau masih berada di Makkah. Sebenarnya kalau kita baca kisah dan sirah sejarah Nabi, kebanyakan yang kita dapati adalah kesedihannya Nabi. Sejak bayi, sejak kecil beliau sudah yatim. Kemudian di umur 6 tahun beliau lengkap menjadi yatim piatu. Kemudian berpindah dari satu tangan ke tangan lain ke pengasuhan beliau, dari Suwaibah, kemudian dari ke Halimah As-Sa'diyah, kemudian ke kakek Nabi, kemudian kembali ke ibu Nabi, kemudian wafat ibu Nabi, kakek Nabi wafat Abdul Muttalib kepada Abu Thalib. Kemudian wafat juga Abu Thalib padanya. Dan kalau kita perhatikan istri-istri Nabi juga beberapa wafat ketika Nabi masih hidup. Bahkan anak-anak Nabi semuanya wafat ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Ini kalau kita renungi, kalau itu menimpa kepada diri kita, bayangkan kalau itu menimpa kepada diri kita, sudah pecah dunia seisinya, sudah berantakan mungkin hidup kita. Keluarga terdekat meninggal, kemudian semuanya ditinggal. Tentunya Allah SWT memiliki hikmah yang besar luar biasa terhadap apa yang terjadi kepada diri Nabi Muhammad SAW. Hanya saja tahun ini dinamai dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, karena Rasulullah memang benar-benar sedih luar biasa. Kesedihannya tidak sebanding dengan kesedihan beliau di kejadian-kejadian yang lain. Jika Nabi diganggu dengan dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan ditaburi dengan debu-debu di kepalanya, sampai kemudian Fatimah radhiyallahu anha menangis sambil membersihkan debu yang ada di kepala beliau. Nabi Muhammad pernah dicekik juga pakai sarung. Itu tidak seberapa.
sedihnya itu bukan sedih karena Rasulullah dizalimi, bukan. Tapi sedihnya itu karena melihat kenapa orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik itu belum mendapatkan hidayah, padahal hidayah itu jelas terang benderang di hadapan mata mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tahun ke-10 dijuluki dengan Amul Huzn karena wafatnya paman dan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Nabi diutus dan mereka masih hidup ada 4. Sebenarnya ada banyak, tapi beberapa yang lain sudah meninggal dunia. Yang ketika Rasulullah hidup dan mendapati Rasulullah diutus menjadi Rasul, maka yang masih hidup adalah 4 dari pamannya Nabi. 2 masuk Islam dan yang 2 wafat dalam kekufuran. Nanti akan kita sebutkan hadis tentang wafatnya Abu Thalib jika beliau memang benar-benar wafat dalam kekufuran. Paman Nabi yang 2 yang masuk Islam, salah satunya sudah kita bahas, adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang dia adalah saudara sepersusuannya Nabi karena dipersusui oleh satu perempuan, Suwaibah. Disusui oleh satu perempuan. Paman beliau adalah saudara sepersusuan beliau, Hamzah. Kemudian yang kedua Al-Abbas radhiyallahu anhu. Adapun yang wafat dalam kekufuran ada 2 juga, yaitu Abu Lahab yang Allah Subhanahu wa taala vonis dan hukumi Abu Lahab ini dengan menjadi penghuni neraka dan diabadikan. Dan kita baca, kalau kita membaca surat tersebut, kita berpahala. Al-Lahab tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia mati dalam kekufuran dan dalam kondisi memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sangat di luar nalar sekali. Kok ada orang terdekat, paman, masih punya hubungan darah tapi memusuhi ponakannya? Luar biasa permusuhannya. Nalar-nalain orang lain memusuhinya. Adapun Abu Thalib, beliau itu adalah paman Nabi Muhammad SAW yang mengasuhnya, mentarbiyah Nabi Muhammad SAW sehingga timbul kecintaan di antara mereka berdua. Menganggap Nabi Muhammad adalah anak sendiri, bahkan melebihkan daripada anak-anaknya yang lain, melebihkan daripada Ali radhiyallahu anhu, melebihkan daripada Uqail, saudaranya Ali radhiyallahu anhu. Abu Thalib ini adalah wafat dalam kondisi sebenarnya dalam hati yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham ini yang saya bawa, disebutkan beliau sebab kenapa tidak mau masuk Islam, padahal beliau meyakini, padahal beliau membela Nabi Muhammad SAW dengan mengorbankan harta dan nyawanya, tapi tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dari sini kita belajar bahwasanya kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menjadi syarat untuk seseorang menjadi muslim. Hanya meyakini saja itu tidak cukup. Nah, dan sebagaimana yang terjadi di Abu Thalib, beliau mengatakan, wallahi ya bena akhi, wahai anak saudaraku, demi Allah, kalau bukan karena aku takut celaan itu menimpamu, wa ala bani abika min ba'di, dan atas anak-anakmu setelah kematianku, maka aku pasti akan mengucapkan kalimat tersebut. Saya takut nanti gara-gara saya mati kemudian mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, saya takut kamu nanti dicela. Dan saya juga wa anta binna quraisyun anni innama qultu jaza'an minal mauti. Seandainya juga bukan karena aku takut orang-orang Quraisy itu menyangka aku mengucapkan kalimat tersebut karena aku takut mati, bukan karena ikhlas lillahi ta'ala mengucapkannya, pasti tak ucapkan. Jadi ini izah
izahnya orang Arab itu terkenal luar biasa. Kemuliaannya orang Arab itu terkenal luar biasa. Jarang di antara mereka yang ngemis. Yang ngemis jarang. Kalau nggak kepepet kan nggak mungkin minta-minta. Dan salah satu yang ditarbiyahkan Nabi kepada para sahabat itu mereka tidak boleh minta kecuali hanya kepada Allah. Bahkan seandainya mereka naik kuda kemudian cemetinya ataupun pecutnya jatuh, mereka lebih baik turun daripada meminta bantuan orang lain untuk mengambilkan pecut ataupun cemeti tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Abu Thalib dan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, mereka berdua wafat karena dari segi usia memang sudah tua. Akan tapi sebagian ulama mengatakan sebab sakitnya Abu Thalib itu karena 3 tahun sebelum beliau wafat, yaitu ketika tahun ke-7 setelah Nabi diutus menjadi Nabi, ketika diboikot 3 tahun. Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, saya masuk grup di WA namanya Informasi Dunia, Info Dunia Islam, mau nge-share tentang kabar Palestina. Grupnya ada sampai 10 atau 15 dan saya yang ke-6, grup yang ke-6. Satu grup mungkin ada sekitar 1000 atau lebih. Yang hari ini sedang banyak sering di-share dan kadang saya buat status di WA. Itu adalah kondisi saudara-saudara kita Palestina yang diboikot sekitar hampir 2 tahun. Dan itu pun beberapa masuk makanan. Adapun akhir-akhir ini susah untuk masuk makanan. Terhenti di perbatasan Mesir. Sampai orang-orang Mesir kemudian melemparkan botol-botol yang diisi dengan benih-benih tumbuhan ke laut dengan harapan semoga itu nanti bisa kintir dan keli mengalir ikut arus sampai ke Palestina. Dan ternyata Allah SWT mentakdirkan ada beberapa botol yang memang sampai ke Palestina. Akan tapi tentunya tidak cukup apa yang dilakukan oleh kaum muslimin Mesir. Sehingga didapati banyak anak-anak, terlebihnya bayi, itu wafat dalam kondisi hanya tulang saja, tidak ada daging yang melekat di tubuhnya sama sekali. Ini saya kemudian menangis, bukan karena menangisi mereka, menangisi kelemahan mereka, kasihan kepada mereka. Saya menangis kasihan kepada diri kita pribadi masing-masing. Kaum muslimin yang jumlahnya jutaan, miliaran ini tidak bisa apa-apa di hadapan orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sebab kematiannya Abu Thalib itu adalah karena lelah dan capek diboikot selama 3 tahun. Boikot itu tidak boleh jual beli. Seandainya jual beli pun akan dimahalkan 10 kali lipat atau berkali-kali lipat. Tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak boleh berbicara, bahkan tidak boleh mengantarkan makanan. Itu termasuk pelanggaran kriminalitas kalau sampai ditemukan ada yang mengantarkan makanan. Bayangkan 3 tahun di lembah tidak ada makanan sehingga anak-anak kecil pun nangis. Dan banyak juga yang kemudian wafat karena kelaparan pada zamannya Rasulullah. Dan mereka orang-orang kafir. Sebagiannya orang-orang kafir mau berjuang karena fanatisme dengan Rasulullah SAW. Adapun Khadijah radhiyallahu anha, beliau wafat bukan karena pemboikotan, karena beliau tidak ikut diboikot, tapi harta Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha habis. Dia terkenal dengan saudagar perempuan kaya raya. Hartanya semuanya habis, taksib, kasih, tidak ada yang ditinggalkan kecuali sedikit saja karena dikorbankan untuk dakwah Nabi Muhammad, dan yang paling banyak ketika pemboikotan diberikan semuanya untuk kaum muslimin dan orang-orang yang ada di Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Muhammad
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta terhadap, ini kita bahas satu-satu, terhadap Abu Thalib, paman beliau. Bahkan sampai para sahabat pun mengakui jasanya Abu Thalib. Saya mau nyebut radhiyallahu anhu di sini ada perbedaan pendapat memang. Mungkin kalau pernah ketemu atau pernah mendengar Abu Thalib itu nggak masuk neraka, dia masuk surga. Karena memang Abbas radhiyallahu anhu waktu itu berada di samping beliau ketika wafat dan beliau mendengarkan perintah Nabi Muhammad, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan rahajulaka biha indallah. Katakan la ilaha illallah. Kemudian Abbas mendekatkan dirinya kepada mulut Abu Thalib dan dia mendengar dan disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Thalib mengucapkan apa yang kau perintahkan. Tapi kata Nabi apa? La asma', saya tidak mendengar karena tidak diakui. Tapi kemudian ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang lebih detail dan beberapa ayat turun berkaitan dengan Rasulullah dan Abu Thalib radhiyallahu anhu. Kisah kematian Abu Thalib ini di sini bahasa Arab atau ada bahasa Indonesianya. Ini memang sengaja saya tunjukkan kemarin, mungkin banyak gambarin Pak judul gitu akhir PDF saya PowerPoint. Ini saya tunjukkan kutipan-kutipan apa yang saya ambil dari Sahih Bukhari ataupun dari beberapa kitab. Ini kita kaji dan kita bersenang-senang dengan apa yang disampaikan ataupun kisah yang terjadi kepada Rasulullah. Enak belajar sambil ini, enak. An Sa'id bin al-Musayyib, dia adalah sahabat. Ulama membaca Musayyib, aslinya namanya Musayyib ini apa? Beliau nama aslinya adalah Musayyab apa? Sa'id ibn Musayyab. Nama aslinya Musayyab. Musayyab artinya yang tercabik-cabik. Diminta oleh Rasul gantian nama kok yang tercabik-cabik. Ka'abid belas gantian Musayyib. Oke. Gantian dengan Musayyib, beliau sahabat. Gantian dengan Musayyib. Maka kata beliau, kata Musayyab ini tidak, ya Rasulullah, ini adalah pemberian Bapak, kalau Musayyib kalau saya diganti Musayyib. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya Sa'id ini anaknya Musayyab. Beliau menjadi tabi'in dan menjadi ulama tabi'in. Beliau mengatakan tidak suka kalau bapaknya dipanggil dengan Musayyab yang tercabik-cabik. Beliau mengatakan, mendoakan yang memanggil bapakku dengan Musayyab, semoga Allah mencabik-cabik dia. Gara-gara apa? Gara-gara bapaknya dulu nggak mau nurut sama Nabi Muhammad SAW, suruh ganti jenengnya ada. Gelap gitu ya. Maka jadi perselisihan. Kita nyebutnya ini Musayyab atau Musayyab? Setelah dengar. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abi Thalib lama hadaratul wafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Thalib tatkala beliau hadir kepadanya wafat malaikat maut Israfil atau Israil. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Ketika sudah sekarang kalimatan asyhadu laka biha indallah, dan lain kalimatan uhaju laka biha indallah. Satu kalimat la ilaha illallah, enggak usah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah saja. Satu kalimat yang aku gunakan nanti untuk berhujjah di hadapan Allah bahwasanya kamu punya amal soleh. Enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah apa-apa. Satu aja kalimat la ilaha illallah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Umayyah. Sayangnya waktu itu hadir juga teman Abu Thalib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atardhabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agama bapakmu yaitu Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi. Rasulullah terus mengulang-ulangnya dan menawarinya.
kepada pamannya agar mengucapkan kalimat tersebut. Wa ya'udani bitilkal maqalah, akan tapi Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ini juga mengulang-ulangi kalimat tersebut. Kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Hatta qala Abu Thalib akhir ma kallama, sampai akhir ucapan yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah wa ala millati Abdul Muthalib. Beliau berada di atas agama keyakinannya Abdul Muthalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan beliau tidak mau enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian berjanji kepada dirinya sendiri, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, wahai pamanku, aku berjanji akan aku mintakan istighfar kepadamu sampai aku dilarang oleh Allah SWT. Selama aku tidak dilarang, akan aku mintakan istighfar tersebut kepada Allah SWT untuk fa'anzalallah. Maka kemudian Allah turunkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 113, wa ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang yang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah uli qurba, orang terdekat, orang yang memiliki kerabat dengan dirinya. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas, betul-betul jelas kepada mereka orang musyrik tersebut adalah ashabul jahim. Orang musyrik tersebut adalah penghuni neraka jahim. Maka Abu Thalib sebelum kematiannya mengatakan ini, laula an tu'ayyirani Quraisyun, wahai Nabi, sesungguhnya seandainya orang-orang Quraisy tidak mencelaku, yaquluna inna ma hamalahu ala dzalika al-jaza. Abu Thalib itu mengatakan kalimat itu bukan karena dari hatinya, tapi karena takut mau mati saja. Seandainya bukan karena ucapan itu yang maka masih seandainya padahal udah ditinggal mati, dia udah gak dengar kalimat itu kan di asli. Tapi ini tadi izahnya orang Arab itu luar biasa. Orang itu gue sampai mati, gue sampai saya kemudian sudah tidak mendengar gibahannya mereka. Kalau enggak ya enggak. Egois kita menyebutnya, lebih kepada egois bukan kepada mulia. La'aqartu biha ainak, pasti di hadapanmu aku akan memproklamirkan kalimat tersebut. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat untuk Abu Thalib dalam surat Al-Qasas ayat ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kamu cintai dari keluarga. Dan ini berlaku kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan petunjuk kepada bapaknya Azar. Ada yang mengatakan beliau bukan bapaknya tapi pamannya, tapi orang terdekatnya, pembuat patung yang disembah. Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan petunjuk kepada anaknya Kan'an. Berlaku kepada nabi-nabi sebelumnya. Maknanya apa? Hidayah itu ada dua macam. Hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah itu ada dua macam. Hidayah taufik itu adalah hidayah yang tidak diberikan kecuali yang memberikan adalah Allah SWT. Nabi Muhammad itu julukannya Al-Hadi, pemberi petunjuk, ya kan? Nabi Muhammad julukannya pemberi petunjuk. Innaka latahdi ila siratim mustaqim, kata Allah. Engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa ini? Hidayatul irsyad. Beliau hanya bisa memberikan petunjuk. Urusan taufik itu adalah hak prerogatifnya, hak khususnya Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Ini ya, ngenesnya bukan ngenesnya saya lebih alhamdulillah. Ini takdir Allah SWT. Perhatikan ini yang di atas tadi. Teman Abu Thalib yang menjadikan Abu Thalib tidak masuk Islam itu ada dua, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Dengan tahu ini salah satu dari dua orang ini di akhir hayatnya dia masuk Islam. Abdullah ibn Umayyah masuk Islam.
Yang menjadi penyebab Abu Thalib tidak masuk Islam justru masuk Islam. Ini benar. Hidayatul taufik itu hanya milik Allah SWT. Dan ini adalah yang paling mahal dari diri kita. Dan Allah SWT mengajarkan kepada kita doa yang pertama kali untuk kita minta kepada Allah SWT tanpa kita sadari mungkin, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Doa pertama kali dalam Al-Quran minta hidayah, minta diberikan petunjuk. Ustaz, saya sudah sholat 1 hari 5 kali, saya sudah sedekah, saya kalau waktunya biar zakat juga biar zakat, saya puasa. Untuk apa? Kita meminta hidayah agar kita diberikan istiqomah sampai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu keluar dari mulut kita ketika malaikat mencabut nyawa kita. Hidayah itu adalah hak khususnya Allah, rahasia Allah SWT, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menyalahkan takdir. Kata sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah tempat duduk kita sudah disiapkan di akhirat? Kita di neraka ataupun di surga sudah dituliskan itu. Iya, kata Rasulullah. Falima amal. Kemudian untuk apa kita beramal? Masuk akal nggak pertanyaannya? Masuk akal sekali. Ya Rasulullah, bukankah tempat duduk kita, tempat kembali kita sudah ditetapkan oleh Allah SWT di akhirat? Entah di neraka atau di surga? Ya sudah. Untuk apa kita beramal? Kata Rasulullah, amal, tugasmu adalah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kalian akan dimudahkan untuk melakukan amal sesuai dulu bagaimana dia diciptakan. Apakah diciptakan menjadi penduduk surga atau diciptakan menjadi penduduk neraka. Maka barang siapa yang dimudahkan untuk beramal soleh itu adalah nikmat terbesar Bapak Ibu dirahmati pada Allah SWT. Baik. Ini adalah kisahnya kematian Abu Thalib. Mau ngasih radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhu. Beliau wafat dalam kekufuran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, para sahabat dan yang paling mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu mengakui jasa Abu Thalib dalam Islam. Abu Bakar adalah salah satu keluarga ataupun ulama menyebutkan satu-satunya keluarga yang semua anggota keluarganya masuk Islam dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua anggota keluarganya masuk Islam. Paman-pamannya, putu-putu ini mungkin masuk Islam semuanya. Bapak-bapaknya masuk Islam. Salah satu yang masuk Islam adalah bapak beliau, Abu Quhafah namanya. Bapak Abu Bakar radhiyallahu anhu namanya Abu Quhafah. Beliau masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ketika pembebasan Makkah sudah sepuh sekali, sudah mau wafat, masuk Islam. Dituntun oleh Abu Bakar dengan bertertatih-tatih dari rumahnya ke hadapan Rasulullah SAW ketika pembebasan Makkah. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku datang kepadamu untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ditegur sama Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa enggak saya saja yang engkau undang untuk datang ke rumah bapakmu? Kasihan orang tua, tuntun ke sini. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita yang lebih butuh kepada hidayah tersebut. Hidayah itu dijemput. Ya, kadang ya kita ataupun beberapa kelompok manusia itu tidak kenal hidayah kecuali sudah sepuh sekali, sudah tidak punya apa-apa, sudah habis tenaganya. Ya rezeki itu termasuk rezeki, tapi ya kemana saja dulu ketika masih kuat sehat. Kadang orang mau ke masjid ketika sudah lumpuh, gak bisa apa-apa, datang ke masjid harus didorong. Ya. Dulu pas kuat-kuatnya dari gunung, lari-lari berkilo-kilo, tapi baru kenal masjid ketika sudah tua, sudah lumpuh, di rumah sendirian, timbangannya sendirian, tak nyang masjid lah kayak kancane, gitu. Nah, ini yang terjadi kepada bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar datang kepada Rasulullah, kemudian terjadi apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian ditepuk di dadanya Abu Quhafah. Dan Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar, salaman dengan Rasulullah, baiat apapun bersyahadat. Ketika tangannya berjabatan dengan tangannya Rasulullah, Abu Bakar menangis.
Maka bertanyalah Rasulullah kepada Abu Bakar, "Ma yubki?" Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu gak bahagia? Kenapa kamu justru sedih? Nangisnya Abu Bakar bukan karena bahagia bapaknya masuk Islam, tidak, tapi karena sedih. Kata Abu Bakar kepada Rasulullah, "Qala ana Abu Bakar qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsaka bil haqqi lil Islam, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah. La Islamu Abi Thalib, sesungguhnya keislaman Abu Thalib aqarra li'aini min islamihi." Keislaman Abu Thalib itu lebih menjadikanku bahagia daripada keislaman bapak, yakni Abu Quhafah. Wa dzalika min ajli anna Islam Abi Thalib kana aqarra li'aini. Itu karena keislamannya Abu Thalib itu juga membuatmu bahagia. Dan salah satu tanda seorang muslim itu, orang muslim itu berusaha mengusahakan kebahagiaan saudaranya yang kalau nikmat itu jatuh pada dirinya, dia juga bahagia. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu bahagia, tahu kalau Rasulullah itu bahagia kalau Abu Thalib masuk Islam, maka beliau juga sesungguhnya bahagia kalau Abu Thalib masuk Islam. Dan mengingatkan sama kejadiannya Abu Quhafah sudah sepuh mau wafat, tapi dia masuk Islam. Sedangkan Abu Thalib sudah sepuh dan wafat, tapi dia tidak mau masuk Islam. Ini pengakuan Abu Bakar dengan jasanya Abu Thalib. Abu Thalib itu sangat dicintai karena berkorban nyawa. Ketika pemboikotan itu, beliau mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan kepada anaknya Ali radhiyallahu anhu ketika beliau mau hijrah. Ali radhiyallahu anhu ketika Rasulullah mau hijrah itu disuruh tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Itu juga dilakukan oleh Abu Thalib ketika Rasulullah masa pemboikotan embargo. Wahai Muhammad, kamu tidur di tempat saya tidur di kemahku. Saya takut nanti suatu malam ada panah yang nyasar kepadamu. Sampai seperti itu. Maka ini salah satu jasanya Abu Thalib itu adalah benteng. Jadi dua-duanya ini Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Abu Thalib itu benteng dan bempernya Nabi Muhammad di luar rumah. Di luar rumah bentengnya adalah Abu Thalib. Kalau ada masalah apa-apa, Abu Thalib. Kalau di rumah yang menjadi benteng beliau, yang menguatkan dakwah beliau, yang menguatkan hati beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika semua orang tidak ada yang mempercayai, Khadijah radhiyallahu anha yang mempercayai. Ketika semua orang tidak ada yang mau menginfakkan hartanya, Khadijah radhiyallahu anha yang menginfakkan hartanya. Ketika semua wanita tidak ada yang bisa memberikan keturunan kepada Nabi Muhammad, Ummul Mukminin Khadijah yang bisa memberikan keturunan. Maka Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha tidak menikah dengan wanita lain, mencukupkan diri dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Karena apa? Karena ini Rasul mengatakan, "Kamu la minar rijali katsirun." Orang yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak sekali. Dari sahabat, dari nabi, dari para rasul, dari ulul azmi, banyak sekali. Dari Khalilullah, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, banyak sekali. Walam yakmul minan nisa'i illa arba'. Dan tidak ada wanita sempurna di muka bumi ini kecuali 4 orang saja. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Asyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun laknatullah alaihi. Kemudian Maryam bintu Imran alaihissalam yang disebutkan di dalam surat Maryam dan surat Imran, kisahnya Ali Imran. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha, dan yang terakhir Fatimah radhiyallahu anha, perempuan yang paling sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jasanya Abu Thalib adalah ketika orang-orang Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian menawari macam-macam. Muhammad mau pengen apa? Kita tawari. Dan pamannya juga ikut merayu Abu Thalib.
Itu loh, pemuka-pemuka kaum sudah menawari dengan berbagai macam tawaran. Kamu pengen nikah dengan wanita yang paling cantik, kita nikahkan. Kamu pengen kerajaan, sudah Abu Jahal nggak jadi raja di sini. Kamu saja yang jadi raja. Kamu pengen kamu sakit, kita sembuhkan. Kita carikan tabib yang paling mujarab obatnya. Kata Nabi Muhammad apa? Ya amri, wahai pamanku, wallahi, demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini. Kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku seandainya bisa, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra hatta yadhharahu Allah, agar aku meninggalkan perkara ini, yaitu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, au ahlika fihi, atau mending aku mati di jalan dakwah ini, atau Allah yang memenangkan agama ini. Maka aku selamanya tidak akan meninggalkan jalan ini. Seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, itu gak ada yang bisa. Itu kelebihan yang paling luar biasa. Gak akan tak lakukan untuk mengikuti mereka. Kata pamannya Allah, idhab ya bena akhi, pergilah wahai anak saudaraku, lanjutkan, fakul ma'ahdabta wakul masyikta, katakan apa yang kamu sukai, katakan apa yang kamu cintai. Wallahi la muslimaka li syai'in abada, demi Allah aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selamanya, sampai aku mati pun tidak akan aku serahkan. Maka jasanya Abu Thalib itu memang benar luar biasa. Ini bahwa ini yang dirahmati Allah. Maka Abbas, paman Nabi yang juga masuk Islam tadi, kemudian bertanya kepada Rasulullah. Jasanya Abu Thalib kan luar biasa. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain keduanya. Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai anak saudara, hal nafa'ta Abu Thalib bi syai'? Apa kamu bisa memberikan manfaat untuk Abu Thalib sedikit saja? Bukankah dia mati dalam berkuburan? Fa'innahu kana yaqutuka wa yaghdabu laka. Sesungguhnya dulu ketika semasa hidupnya, ketika kamu diganggu, dia yang melindungimu dan dia yang marah gara-gara orang-orang Quraisy memperlakukanmu dengan buruk. Kata Rasulullah, "Na'am, ya, aku bisa memberikan manfaat untuk Abu Thalib di akhirat." Apa manfaatnya? Huwa fi dahdahin min nar. Dia berada di pinggiran neraka. Dia berada di neraka yang paling dangkal. Laula ana, seandainya bukan karena aku, seandainya bukan karena syafaatku, dan ini salah satu syafaat, bentuk syafaatnya Nabi itu adalah meringankan beban adab orang yang sudah layak untuk diadab. Laula ana, maksudnya laula syafaati, kalau bukan karena syafaatku, lakana fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya dia harusnya berada di neraka yang paling dalam, keraknya, karena dia mati dalam kekufuran. Tapi diberi syafaat oleh Rasulullah dengan diringankan beban adabnya, sehingga Abu Thalib berada di neraka yang paling dangkal. Yang lanjutan hadis ini, seandainya dipakaikan na'al ataupun terompah dari api neraka, ya beribihi dimahu, maka akan mendidik isi kepalanya atau otaknya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Khadijah radhiyallahu anha. Beliau memiliki jasa yang besar juga. Tadi kita sampaikan beliau adalah pelindung Nabi di rumahnya, penguat Nabi di rumahnya. Orang wanita pertama yang masuk Islam. Nomor satu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan ketika Nabi Muhammad ragu dengan keislaman ini benar gak? Yang datang kepada saya ini jin, malaikat, atau setan? Ketika Nabi Muhammad ragu, Ummul Mukminin Khadijah yang menguatkan. Ketika Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira, bukan bersemai dia, ya ta'abbad, beribadah di Gua Hira. Kemudian keluar dengan ketakutan, zamiluni zamiluni dalam surat Al-Muzammil, atau dathiruni dathiruni dalam surat Al-Mudaththir. Selimuti aku, ketakutan. Orang sekarang ataupun jenengan misalnya Nabi Muhammad punya istri kamu tadi
Gimana pulang, ya, dengan kondisi seperti itu, diseneni Pak. Makan, turun ngomong pena, dipasang pakai spring bed, dadak neng turun ning bobo. Dadak aku repot datang terima makanan. Tapi Khadijah radhiyallahu anha yang dulu kan apa? Cerita Nabi Muhammad kepada Khadijah. Oh, saya tadi bertemu dengan ini. Kata Khadijah apa? Muatkan. Kalau yang punya bapak-bapak yang mau mancing sepeda itu biasanya kalau pulang kan sawana nih, baru beli sepeda aja wis seneng nih. Beli pancing seneng nih. Khadijah tidak. Nabi Muhammad pulang dengan gemetaran mengatakan, ketika Rasulullah saya bercerita, tadi telah datang kepada aku seperti ini. Kata Khadijah apa? Kalla, sekali-kali tidak wahai suamiku. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Itu yang datang itu pasti malaikat. Innaka latasilu rahim. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau itu adalah penyambung tali silaturahim. Engkau berbuat baik, wa tahmilul kalam, engkau membantu orang-orang yang lemah, wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang-orang yang kehilangan, wa taqrid dhaif, engkau menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu kebaikan-kebaikan. Enggak mungkin yang datang kepadamu syaitan. Enggak mungkin Allah SWT menghinakan. Ya sekarang ikut kepadaku, kepada Waraqah bin Nawfal, pamannya Khadijah radhiyallahu anha, seorang pendeta. Dan kemudian diberi pesan-pesan. Dan di akhir wafatnya Ummul Mukminin Khadijah berpesan, isbir, wahai suamiku, sabarlah. Ingat pesan Waraqah bin Nawfal pamanku. Suatu saat kamu akan dikeluarkan oleh kaummu, dan ini sebentar lagi mungkin akan terjadi. Kau akan dikeluarkan oleh kaummu sepeninggalku dan sepeninggal Abu Thalib. Jarak meninggalnya antara Abu Thalib dan Khadijah itu hanya 1 bulan. Rajab, Abu Thalib, Ramadan, Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan sebagian ulama mengatakan Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha wafat di bulan yang sama, yaitu bulan Ramadan. Nah, itu bareng-bareng, numpuk-numpuk. Maka setelah ini kejadian ini masih banyak keutamaannya Ummul Khadijah radhiyallahu anha, mungkin bisa kita baca ataupun kita sampaikan sekilas saja di pertemuan yang akan datang. Keutamaan Ummul Khadijah radhiyallahu anha, salah satu keutamaannya beliau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala langsung dan dari malaikat Jibril. Mendapatkan salam dan mendapatkan kabar gembira. Diberi kabar gembira berupa rumah yang ada di surga yang terbuat dari mutiara indah, yang tidak ada kegaduhan dan tidak ada kelintihan. Istana megah terbuat dari mutiara. Ini wa basyirha, nanti kalau istrimu datang. Jadi ceritanya Nabi Muhammad sedang berada di Bukit Safa, kemudian Ummul Mukminin Khadijah mengantarkan makanan. Sebelum Ummul Mukminin Khadijah sampai ke Gua Hira, Nabi didatangi dulu oleh malaikat Jibril dan disampaikan, ya Rasulullah, hadi Khadijah, wahai Rasulullah, ini Khadijah sebentar lagi akan datang kepadamu. Nabi tidak melihat, dikabari oleh malaikat Jibril, sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu. Qad atat maha ina'un fi idaman aw ta'aman aw syarab. Dia datang nanti dengan membawa makanan ataupun minuman ataupun lauk pauk. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni. Kalau nanti sudah datang, maka bacakan, sampaikan kepadanya salam dari Allah SWT dan dariku, menunjukkan apa? Waktu hidupnya Khadijah sudah dekat, sudah mau selesai. Dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril. Mungkin nanti salah satu tanda dengan sudah dekat wafatnya dapat salam dari malaikat, itu luar biasa. Kalau Ummul Mukminin Aisyah hanya mendapat salam dari malaikat Jibril. Yang mendapat salam dari Allah adalah Khadijah radhiyallahu anha, dapat salam langsung dari Allah. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab, dan sampaikan kabar gembira kepadanya wahai Rasulullah, bahwasanya dia akan diberikan rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Istana itu megah luar biasa. Tapi di sini la sakhaba fihi, tidak ada kebisingan, karena dulu ketika di dunia dia menanamkanmu dengan rumahnya. Wala nasab, dan tidak ada keletihan, karena dulu ketika kamu pulang ke rumahnya, keletihan-keletihan yang ada di luar itu kemudian hilang.
Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal apa yang kita perbuat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kecemburuan Aisyah kepada Khadijah. Kalau dibandingkan dari segi dunia tidak ada apa-apanya Pak Khadijah dengan kecantikannya masih muda, fresh gitu sampai dengan dinikahi Rasulullah ketika umur 40 tahun. Tapi Rasulullah sangat berkesan kepada Ummul Mukminin Khadijah. Tidak bisa dibandingkan kata Rasulullah, "Ma abdalanillahu azza wa jalla khairan minha," kata Allah kepada Aisyah. Allah tidak mengganti Khadijah dengan yang lebih baik darinya. Tidak ada yang melebihi Khadijah. Itu diucapkan kepada istrinya Aisyah. Buat jadi Mukminah Aisyah ya gampang mendapatkan berita itu. Tidak ada yang Allah sekali-kali tidak akan pernah mengganti Khadijah dengan perempuan yang lebih baik daripada dia. Farhati lah, farhati. Bukan saya mau nangkap lah ini main bapakku, main belakang. Kenapa? Karena jasa Khadijah. Dia yang membenarkan ketika semua manusia mengkufuri. Dia yang mensedekahkan hartanya ketika kalian semuanya bakhil dengan. Dia yang memberikanku anak-anak keturunan. Semua anak Nabi lahir dari rahimnya Khadijah radhiyallahu anha kecuali satu, Ibrahim keluar dari siapa namanya ini? Maria al-Qibtiyah, budak yang diberikan hadiah oleh salah satu raja di Mesir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita kaji malam hari ini. Semoga bermanfaat, menjadikan kajian sirah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan hanya sekadar menjadi sampah ilmiah wawasan. Ini adalah suri teladan. Yang kita kaji adalah suri teladan kita dan apa yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana keistiqomahan Nabi kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Tujuan kita belajar sejarah agar bisa menekuni dan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin kita bisa mencontoh tanpa mengetahui bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi berperilaku, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Aku lupa lihat, astagfirullah li wa lakum. Ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, حي على الصلاة
حي على الفلاح. لا